Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Saya mau masak nasi nih. Air cucian berasnya selalu saya tampung ya. Saya nyuci berasnya 2 kali. Bagusnya sih katanya air cucian beras pertama itu yang ditampung buat nyiram tanaman, buat nyiram anggrek, karena yang air cucian beras pertama lebih banyak lebih pekat lah gitu ya. Nah, kadang-kadang saya pakai fresh, jadi langsung disiramkan ke anggreknya, itu bisa dikocok-kocok. Tapi kalau udah bermalam, saya bisa nyimpen sampai 3 atau 4 hari atau makan sampai seminggu ya aku simpan. Nah, kalau air cucian beras udah bermalam, ya jangan dikocok-kocok lagi. Ya, nanti ada selaput putih-putihnya, kena media tanam anggrek, terus bisa berjamur, malah pengen bikin subur anggrek malah anggreknya busuk gitu ya. Nah, saya taruhnya di bawah tempat cuci piring gitu, di situ nggak bau sih karena kan ditutup ya. Nggak tahu deh kalau di Indonesia katanya selalu bau. Tuh, lihat atasnya udah putih-putih begitu. Jadi itu bakalan saya saring. Hasil ngumpulin 2 kali cuci beras ya, dua hari, maksudku 2 hari ya, nggak tiap hari saya masak nasi. Saya kan nggak tinggal di Indonesia, jadi ya paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali masak nasinya. Nah, ini lihat deh, kan kegumpal-gumpal gitu, kental-kental gitu. Kalau langsung disiramkan ke anggreknya, ntar malah anggreknya ini bermasalah gitu. Jadi ini bakalan saya saring dulu gitu ya, cara pakai air cucian beras yang udah bermalam. Ini udah seminggu malah saya kumpulin. Kalau di Indonesia kata udah bau ketek. Ini sih nggak bau. Nah, jadi mau saya saring. Nih, mau saya saring di sini ya. Ntar jadi yang tertinggal di saringan ini dibuang, yang kental-kentalnya itu jangan disiramkan ke tanamannya. Kalau nggak mau bau ya, jadi pas mau disiram dicampur rebusan kulit bawang merah. Tuh, pupuk dari rebusan kulit bawang merahnya ini ku taruh di kulkas. Kalau mau dicampur sama air cucian berasnya jangan dibiarin bersamaan, dicampur semalaman, didiamkan bermalam gitu, bakalan bau. Jadi air cucian rebusan kulit bawang merahnya emang terpisah. Nah, ini baru dapat setengah liter ya. Tadi kan itu yang siraman kembangnya kemasan 2 liter. Nah, jadi ini aku tuang dulu ke tempat siraman kembang yang kecil buat nyiram tanaman ya. Lanjut tuh yang berikutnya. Tuh dari 2 liter siraman kembang itu dapat ya, aku pisahin di siraman kembang yang kecil yang kemasan 1 liter 1 liter. Nah, jadi begini saya pakai air cucian beras yang udah bermalam ya. Tuh. Jadi kan ada ampasnya kan, lihat kesaring gitu. Nah, ini makanya perlu disaring. Ya kalau disiramkan langsung, dikocok-kocok air cucian berasnya, terus siramkan ke anggrek, siramkan ke tanaman kayak begini ya. Nah, nanti dia ini malah berjamur gitu. Apalagi saya merawat anggreknya kan indoor. Tapi buat teman-teman yang tinggal di negara 4 musim kayak saya, kalau mau pakai air cucian beras sebagai penyubur anggrek, untuk pupuk anggrek, ini benar-benar oke banget. Dan tanamannya jadi subur. Lihat, nemu daun baru lagi. Kemudian udah ada spike-nya. Biasanya nih ya, udah kelihatan nggak sih spike-nya tuh ya? Tuh di situ, di ketiak daunnya. Biasanya ini anggrek bulan keluar spike-nya tuh kalau pergantian dari musim panas ke musim gugur gitu ya. Udah agak sejuk-sejuk. Nggak taunya ini menjelang musim panas malah keluar spike-nya. Yang ini sama yang di kamar tidurku juga anggrek bulannya keluar spike-nya. Tuh ya, jadi ini nggak pakai pupuk macam-macam, air cucian beras sama rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Tuh ya, udah. Jadi saya mau campurin. Nah, di air cucian beras itu kayak sumber vitamin B1. Jadi daripada kalian beli vitamin B1 untuk anggrek mah mendingan pakai air cucian beras aja kan, gitu ya. Nah, terus nih ya hasil pupuk alami dari rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Di dalamnya ini juga kandungan
kandungan-kandungan dalam kulit bawang merah yang udah direbus itu bagus banget untuk bikin anggrek subur. Silakan dicoba dipraktekkan ya. Dan kalau mau dibikin sebagai anti hama ya, kalau anggrek kalian berkutu, tanaman kalian berkutu, tanaman sayuran kalian berkutu, bisa semprot. Nah ya, jadi kalau tanaman kalian terserang kutu juga bisa semprot pakai ini rebusan kulit bawang merah, karena di dalamnya ada zat antividinnya. Si kutunya itu jadi apa ya, merasa pahit saat menggigit makanin daun tanaman gitu. Tinggal disemprotin aja ke bagian yang banyak kutunya. Tuh udah ada lagi hasil ngumpulin kulit bawang merah, bawang putih. Ya, kalau lagi masak sedikit-sedikit pakai 1-2 siung, terus kulitnya saya kumpulin, ntar mau direbus lagi nih. Takarannya 1 genggam kulit bawang merah, sedikit bawang putih untuk 1 liter air, direbus sampai mendidih, dinginkan, saring, baru taruh di botol. Ya. Selain untuk pupuk anggrek, bisa untuk semua pupuk tanaman, pupuk tabula pot gitu ya, tanaman buah, oke. Nah, takaran yang dipakai ini untuk rebusan kulit bawang merah ya. 1 sendok makan untuk 1 liter air. Tadi berarti pakein 1 sendok untuk yang siraman kembang tadi. Kalau mau tambahin ya boleh 2 sendok untuk 1 liter udah. Tapi jangan kebanyakan ya. Ntar tanamannya mabok. Bukannya bikin subur malah tanamannya mabok. Udah jangan kebanyakan. Boleh nggak tiap hari? Ya nggak usah tiap hari juga kali, mupuk tanaman seminggu 3 kali deh maksimal mupuk tanaman ya. Sekarang jadwalku siram anggrek, dan karena di luar hujan, saya yang nggak kena hujan itu hanya tanaman tomat aja, jadi saya mau siram tanaman tomat hari ini. Nah ini 2 sendok makan rebusan kulit bawang merah bawang putihnya berapa ya, hampir 25 mili ya. Nah, ini supaya nggak bau air cucian berasnya jadinya. Kalau kalian yang bilang ih bau, dikomplain tetangga tuh. Dan ntar satu lagi, segitu lagi ku bikin, terus diaduk ya pakai gitu, diaduk. Udah siramkan ke tanamannya. Buat yang kedua, tinggal diaduk. Dan hari ini aku mau masak nasi lagi. Hari ini aku mau masak nasi lagi tuh. Ntar ada lagi yang ditampung ya. Tadi dapetnya itu yang disimpan-simpan 2 liter. Nih entah buat hari ini atau buat besok. Kita lihat aja. Nah ini saya mau siram anggrekku yang ini. Kalau yang lainnya udah aku siram 2 hari lalu. Yang anggrek bulan ini belum, kata Setum belum. Taunya kalau udah butuh air, anggrek bulan ini akar bagian dalamnya itu udah abu-abu. Kalau masih hijau saya tunggu dulu beberapa hari, berarti dia belum butuh air kalau masih hijau akarnya. Kemudian kalau dipegang dia enteng gitu ya. Ini udah lagi keadaan berbunga, tetap saya siram. Tapi nggak pakai pupuk NPK sih, saya siramnya pakai air cucian beras sama rebusan kulit bawang merah bawang putih, dan maksimal seminggu 3 kali aja ya. Kalau misalkan di Indonesia kan siram anggreknya tiap hari, boleh nggak sih pakai air cucian beras tiap hari gitu, sering ada yang tanya ya. Maksimal sih kalau menurutku 3 kali dalam seminggu aja, jangan dipupuk tiap hari ya. Hari lainnya bisa pakai air biasa atau pakai fungisida gitu. Nah, saya siramnya, taruh airnya di sini. Kalau terlalu banyak akarnya di bagian atas padat begini, nggak bisa dituang dari atasnya. Tapi kalau misalkan nggak banyak kayak begini ya, akarnya nggak banyak, nah bisa dituang dari sini sampai airnya keluar, sampai memenuhi pot. Direndamnya mas 10 menitan aja. Di forum waktu itu ada yang ngomel-ngomel dendrobiumnya jadi busuk katanya. Gara-gara ngikutin YouTuber ngerendam anggrek sama 1 jam, ya ampun kelamaan. Yang disalahinnya YouTuber sama air cucian berasnya, katanya si ibu ini siram anggrek pakai air cucian beras yang dicampur toge. Saya juga baru tahu loh dicampur toge. Toge kan emang fungsinya buat penyubur sih ya. Nih tadi air cucian berasnya kan udah aku campur rebusan kulit bawang merah bawang putih, jadi nggak bau gitu ya. Jangan didiemin semalaman dicampur air rebusan kulit bawang merahnya ya, sama-sama bau gitu. Nah udah siramin aja di sini gitu sampai penuh, nggak bau, malah bau bawang ya. Kalau bawang dianggap bau juga ya udah gimana dong gitu. Udah diamin aja 10 menitan, ntar ditirisin airnya, jangan ada air tergenang ya. Nah yang ini juga kata setumku ya,
Tuh, gitu aja sampai keluar nanti airnya. Ini ada bolongannya potnya. Ya, ada bolongannya. Wes, tinggal balik lagi 10 menit lagi gitu deh. Ya. Kalau ada akar-akarnya yang keluar, kalau bisa dimasukin aja biar seger dia dapat air. Ini nggak bisa, ntar patah malah. Tuh, gitu ya. Udah diamin aja. Ntar balik lagi deh nunggu daun baru. Tuh. Ini mah belum dipakai pupuk NPK nih anggrek-anggrekku. Habis mau cari juga susah, ribet. Banyak kena ongkos kirimnya sama ongkos sama harga pupuk NPK-nya, ongkos kirimnya males, mendingan bikin sendiri kan. Nah, ini dari Indonesia tahun lalu kubawa Paphiopedilum glaucophyllum ya. Dia berbunga di Jerman tuh. Ini nggak pakai pupuk macam-macam, air cucian beras, rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Cuma kalau itu ntar yang Likaste ya udah 5 tahun kurawat dari seedling dari segede gini, kok belum berbunga juga, kayaknya perlu pakai pupuk NPK unsur P-nya yang tinggi, ku cari biar keluar bunganya. Semoga berhasil. Kalau yang lain-lain mah yang nggak rewel-rewel anggreknya, pakai air cucian beras doang bisa. Nah, satu lagi, ini udah 4 hari hujan, tapi berhubung tomat-tomatku di sini di pojokan di sini nggak kena hujan. Kalau nggak disiram biar hujan-hujan juga nggak kena hujan ya, nanti dia ngambek, nggak berbuah. Jadi ku siram pakai air cucian beras sama rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Nggak usah terlalu banyak kalau lagi hujan-hujan, ya. Soalnya nggak cepet kering. Ya, jangan kena daunnya kalau tomat ini. Ya kena sedikit boleh, kalau kebanyakan busuk. Kacang panjang, nanam kacang panjang pada mulai numbuh. Belum kelihatan ya. Tuh. Udah mulai numbuh. Ada pesawat lagi. Adenium. Tomat lagi nih, tomat. Belum sempet dipisahin. Kalah. Anggrek-anggrekku. Ini kalau kena hujan gak usah disiram. Yang di greenhouse aku nanam okra udah numbuh. Tuh. Masih basah, gak usah disiram. Yang masih basah-basah gak usah disiram, malah busuk. Ya. Ini Vincrose peony. Yang gak kena hujan aja disiramin. Ini tomatku. Nih keadaan balkonku 10 Juni 2020. Udah 4 hari berturut-turut hujan. Ya ada sih 1 hari nggak hujan tapi gerimis gitu. Dan ini semua kena hujan kecuali yang di pinggir sini. Ya tadi udah kupikin kena hujan, kupindahin lagi. Strawberry ku kena hujan, bawang baru nanam kena hujan. Terus tomat sini nggak kena hujan. Jadi yang udah kena hujan jangan disiram-siram lagi. Yang nggak tahan kebanyakan air juga dipindah-pindahin supaya nggak busuk. Dapat lagi air cucian beras itu yang baru hari ini cuci beras, tapi ya berhubung matahari juga belum bersinar cerah, maksudku masih hujan melulu, ya udah aku simpan lagi buat nyiram anggrek berikutnya deh ya. 2 hari lalu udah nyiram anggrek, sekarang nyiram anggrek, jadi ini disimpan, nanti disaring lagi kayak yang tadi di awal video ya. Ini air cucian beras bagus, kandungan vitamin B1-nya, mineral-mineral lainnya bagus, bikin subur anggrek, bikin subur tanaman, jangan dibuang, manfaatin ya. Saya aja yang gak makan nasi tiap hari, ku simpan-simpan air cucian beras ya, soal sayang dibuang, bikin subur tanaman. Nah ini balkon depanku ya. Ada greenhouse juga tapi lebih pendek dari yang di balkon belakang tadi. Di sini kena hujan, lebih banyak kena hujan dibanding balkon belakang ya, tapi di sini juga kena matahari sore. Kalau panas menjelang summer bisa sampai 30-35 derajat di sini, jadi harus tanaman yang tahan banting, tahan kena panas maksudku, kayak lavender, lilac,
ketimun, terus apalagi tuh spesialis, apa sih nama bahasa Indonesianya. Ini mirip-mirip lavender, wangi dia, Korean mint. Tuh udah mulai kelihatan bunganya ya, nanti lama-lama panjang bunganya, wangi. Terus tabula pot, tanaman buah dalam potahan di sini. Ini balkonku, berkebun di balkon, berkebun di lahan sempit ya. Bisa juga, cuma ya perlu disiasati nanam-nanamnya. Mana yang tahan panas, mana yang enggak, mana tahan kena hujan, mana enggak. Jadi diatur-atur penempatannya. Udah 10 menit berlalu, jadi mau kutirisin ini apa namanya, si anggrek bulannya sama si katasetumnya. Tuh, tirisin airnya. Ini pakai media tanam leka model semi hidroponik sih. Jadi tapi ada cadangan airnya sedikit, 2 cm atau 1 cm di bagian bawah gitu. Nah, tirisin. Taruh sini dulu, ntar baru balikin ke tempat semula ya. Taruh sini dulu. Nah ini juga nanti, nah ini air rendemannya, lihat kalau nggak ada yang terbang-terbang, loncat-loncat alias sama, nah saya siramkan untuk tanaman di luar rumah ya, kayak untuk sayuran, untuk tanaman buah dalam pot ya, sayang dibuang, aman-aman aja. Saya lihat kagak ada yang loncat-loncat, terbang-terbang.